Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang persamaan trigonometri sederhana. Namun yang akan kita bahas adalah tentang persamaan kosinus. Ini adalah tabel sudut istimewa kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini masih kita gunakan untuk membantu memecahkan soal yang terkait dengan trigonometri. Oke, sekarang rumusnya adalah di sini ada dua rumusnya. X sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat dengan K-nya adalah bilangan bulat. Dan rumus kedua itu X sama dengan min alfa tambah K dikali 360 derajat dengan K-nya adalah bilangan bulat. Oke, ini adalah rumus hubungan persamaan kosinus dengan radian. Rumusnya juga ada dua. Ya, tapi di sini kita menggunakan pi-nya bernilai 180 derajat. Maka kalau 2 pi itu adalah 360 derajat. Nah, ini rumus keduanya juga min alfa ditambah K dikali 2 pi ya. Oke. Kemudian contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian cos X sama dengan cos 30 derajat. Dengan rentangnya yang diminta adalah X lebih dari sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, seperti sin yang lalu ya. Di sini sudah ada cos. Coret saja, di sini juga sudah ada. Maka sisanya tinggal X sama dengan 30 derajat. 30 derajat ini adalah sebagai alfanya. Kita mulai ke rumus pertama. Alfa tambah K dikali 360 derajat, alfanya kita ganti menjadi 30 derajat ya. Maka ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Kemudian kita ganti K-nya menjadi 0, maka 30 tambah 0 dikali 360. Ini kita kalikan hasilnya 0, lalu kita tambahkan dengan 30 hasilnya 30 dan ini memenuhi. Kita coba ganti K-nya menjadi 1, maka 30 tambah 1 kali 360, kita kalikan yang ini, maka hasilnya 360, lalu tambah dengan 30 hasilnya 390. Oke, kemudian ya kita ke rumus kedua. Rumus keduanya adalah min alfa tambah K dikali 360 derajat. Alfanya saja tadi 30 derajat, kalau min alfa maka menjadi min 30 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Ya, ini atas dan bawah sama saja. Oke, kemudian bagaimana jika K-nya diganti 0, maka min 30 tambah 0 dikali 360 derajat, ini dikalikan dulu, lalu hasilnya ditambah min 30 derajat, ya. Maka 0 kali 360 hasilnya 0, lalu ditambah min 30 derajat, hasilnya min 30 derajat. Ini tidak memenuhi ya, karena hasilnya saja sudah negatif. Kemudian K-nya sama dengan 1, maka min 30 derajat tambah 1 dikali 360 derajat, ini dikalikan hasilnya 360 derajat ya. Oke, ini lalu ditambah dengan min 30 hasilnya 330 derajat, ini memenuhi. Oke, kemudian maka kesimpulannya himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan cos 30 derajat itu adalah 30 derajat dan 330 derajat. Oke, kita ke contoh kedua. Untuk X-nya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari cos 3X sama dengan setengah akar 2. Oke, di sini ada setengah akar 2. Ya. Setengah akar 2 itu adalah cos 45. Bagaimana caranya kita mencari nilai ini ya. Ini cos 45 sudah pernah Ibu berikan di tabel sudut istimewa ya. Itu. Ini cos 45 derajat. Oke. Next. Nah, ini 3x derajat sama dengan 45 ya. Jadi ini dicoret. Nah, ini. Ya. Oke, maka 3x sama dengan 45 derajat, ini 45 adalah sebagai alfanya. Oke, kemudian rumus yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini 3x nya dari sini
Nah, maka 3X sama dengan 45 derajat tambah K dikali 360 derajat. Ini 3-nya sebagai koefisien, dia pindahkan menjadi posisinya ada di bawah, menjadi pembagian 45 dibagi 3, hasilnya 15. Lalu 360 dibagi 3, hasilnya 120. Ini yang akan kita gunakan ya. 15 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Oke, kita coba K-nya bernilai 0, maka 15 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. Ini hasilnya 0 ya, lalu tambah 15, hasilnya 15 derajat. Oke. Kemudian, untuk K-nya bernilai 1, maka 15 tambah 1 dikali 120 derajat. Ini dikalikan, hasilnya 120. Lalu tambah 15, hasilnya 135. Memenuhi ya. Oke, kita gantikannya menjadi 2, maka 15 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat. Ini kita kalikan ya, maka menjadi 240 derajat ditambah 15 jadinya 255. Ini masih memenuhi. Oke, sekarang rumus kedua. Oke, kenapa rumus pertama itu hanya sampai dengan K-nya bernilai 2, karena bila mana kita ganti K-nya 3 kali 120 hasilnya 360, lalu ketika ditambahkan 15 hasilnya akan melebihi ya, hasilnya jadi akan 375, itu tidak memenuhi ya. Oke, sekarang untuk rumus kedua, X sama dengan min alfa, tadi alfanya 45, maka ketika min alfa jadinya min 45 seperti tadi ya. Lalu ini ada koefisien 3 pindahnya ke bawah. Nah ini, maka min 45 bagi 3 min 15, lalu 360 bagi 3 jadinya K dikali 120 derajat. Oke, sekarang penyelesaiannya adalah ketika K-nya 0, maka min 15 tambah 0 dikali 120 derajat. Ini dikalikan, hasilnya 0, tambah min 15, jadinya min 15. Tidak memenuhi. Kita coba ganti K-nya bernilai 1, maka min 15 derajat, tambah 1 dikali 120 derajat. Ini dikalikan, hasilnya 120 derajat, tambah min 15 derajat, jadi hasilnya 105 derajat. Ini memenuhi. Oke, kita coba gantikannya 2, maka min 15 derajat, tambah 2 dikali 120 derajat, ini kalikan, hasilnya 240 ditambah min 15 hasilnya 225. Kita coba lagi K-nya 3. Nah ini min 15 derajat tambah 3 dikali 120 derajat. Ini dikalikan dulu, hasilnya 360 derajat. Ketika ditambahkan dengan min 15 derajat, hasilnya berkurang ya, jadinya 345 derajat. Ini masih memenuhi ya. Oke, maka kesimpulannya untuk cos 3X sama dengan setengah akar 2 itu adalah 15 derajat, 105 derajat, 135 derajat, 225 derajat, 255 derajat, dan 345 derajat. Oke ya, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas contoh ketiga. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos 2X dikurang 1 sama dengan 0 dengan rentangnya X-nya lebih besar sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, di sini ada 2 cos 2X min 1. Ini min 1-nya kalian boleh pindahkan ke kanan menjadi positif 1 seperti ini. Lalu ini ada dua-duanya koefisien, dia boleh kita pindahkan ke kanan menjadi ini ada di bawah, jadinya cos 2X sama dengan setengah. Nah ini adalah setengah. Bagaimana caranya setengah ini itu dia bernilai cos berapa? Oke, setengah itu dia bernilai, nah sebentar, ini kan cos, berarti cos setengah itu dari cos berapa? Karena dia positif nih setengahnya, maka positif cos itu ada di kuadran 1 dan 4. Maka kita coba cek setengah itu di kuadran 1 dan 4 cos berapa. Nah, kita cek ya, ini kuadran 1. Kita cari yang setengah, cos yang bernilai setengah ini.
Dia kos berapa? Kos 60. Maka setengah itu adalah kos 60. Ya. Oke. Seperti ini. Nah, karena sudah ada kosnya, kita coret saja. Maka menjadi 2x sama dengan 60. 60 adalah sebagai alfa. Maka rumus yang pertama, 2x sama dengan 60 tambah K dikali 360 derajat. Kemudian 2-nya pindah ke bawah seperti sebelumnya, lalu 60-nya bagi 2 jadinya 30, 360-nya bagi 2 jadinya 180. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk rumus pertama. Ketika K-nya bernilai 0, maka 30 tambah 0 dikali 180. Ini dikalikan hasilnya 0, tambah 30 hasilnya 30 derajat ya. Kemudian K-nya 1, 30 derajat tambah 1 kali 180 derajat, hasilnya ini dikalikan, hasilnya 180 derajat tambah 30 hasilnya 210. Ya, ketika kita coba angka 2 nanti malah lebih ya K-nya. Jadi K-nya tidak usah menggunakan 2 karena akan lebih ya, tidak memenuhi. Kemudian untuk rumus keduanya adalah untuk rumus keduanya K-nya ya di sini rumus keduanya adalah min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka 2x sama dengan ini min alfa, alfanya tadi 60. Maka min 60 tambah K dikali 360 derajat. Ini duanya seperti tadi pindah ke bawah. Maka min 60 dibagi 2 min 30. Lalu K dikali 360 derajat dibagi 2 jadinya K dikali 180 derajat. Yang ini ya. Oke, kemudian kita coba lihat untuk nilai K bernilai 0 ya. Maka X sama dengan min 30 tambah 0 dikali 180 derajat, ini dikalikan hasilnya 0, lalu ditambah min 30 hasilnya min 30 derajat, tidak memenuhi. Lalu ketika K-nya 1, maka min 30 tambah 1 dikali 180 derajat, ini dikalikan hasilnya 180, lalu ditambah min 30 hasilnya 150 derajat, memenuhi ya. Kemudian K-nya bernilai 2 ya. K-nya bernilai 2, maka min 30 derajat tambah 2 dikali 180 derajat. Ini dikalikan hasilnya 360 derajat, ditambah min 30 derajat hasilnya 330 derajat. Ini memenuhi. Oke, untuk K-nya bernilai 3, min 30 derajat tambah 3 dikali 180 derajat. Ini coba dikalikan hasilnya 540 derajat. Kemudian ditambahkan dengan min 30 ya, hasilnya adalah 510 derajat. Ini tidak memenuhi. Maka kesimpulannya adalah yang memenuhi 30 derajat, 150 derajat, 210 dan 330 derajat. Oke, ini kemudian contoh keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos dalam kurung x min 45 derajat sama dengan min setengah. Oke, ini ada min setengah. Ini negatif. Kalau dia negatif cosnya, maka dia ada di kuadran 2 dan 3 ya. Oke, cos yang negatif ada di kuadran 2 dan 3. Nah, bagaimana cara mencarinya? Coba kita cek di kuadran 2. Kuadran 2 itu adalah memiliki rumus sudut berelasi 180 ya dikurangi alfa. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? Ini dia, kita lihat ini ada setengah ya. Kita lingkari dulu setengahnya. Pada kuadran 1, cos yang bernilai setengah itu adalah cos 60. Oke, ya, cos 60. Maka kita gunakan 60 sebagai alfa di sini. Maka 180 dikurangi 60 hasilnya adalah 120. Ya. Oke, 120 derajat. Oke, maka min setengah adalah cos 120
derajat. Ya, kita lihat di sini ya. Oke. Ini. Nah, ini kasih cosnya ya. Nah, ini juga kasih cosnya dalam kurung ya. Ini sudah Ibu jelaskan ya sebelumnya. Oke, maka ini menjadi cos 120 derajat. Kita coba cek di tabel ya. Oke. Apakah benar cos 120 derajat adalah min setengah? Kita cek di kuadran 2 ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita lihat 120 cos. Nah, ini dia ya, hasilnya adalah min setengah. Berarti yang menghasilkan min setengah adalah cos 120. Oke, seperti ini ya. Oke, ini dicoret, maka hasilnya ini. Maka 120 adalah sebagai alfanya. Oke, rumus pertama, X sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat. Yang ini kita pindahkan sebelah sini. Lalu 120-nya sebagai alfa. Ditambah K dikali 360 derajat. Lalu X-nya pindah ke bawah, min 45-nya pindah ke kanan menjadi positif. Jadi 120 tambah 45, hasilnya 165. Ditambah, kita ganti coba K-nya kita isi dengan 0, maka 165 derajat tambah 0 dikali 360 derajat, ini dikali hasilnya 0, lalu tambah 65, hasilnya 165 derajat. Kemudian kita gantikannya 1, maka 165 ditambah 1 dikali 360 derajat, ini dikali hasilnya 360, lalu kemudian ini ditambahkan hasilnya 525 derajat, ini tidak memenuhi. Oke, selanjutnya ini untuk rumus kedua, min alfa. Tadi alfanya 120, maka ketika min alfa menjadi min 120, maka X dikurang 45 derajat sama dengan min 120 derajat tambah K dikali 360. Ini kita pindahkan min 45-nya ke kanan jadi positif. Ketika di total min 120 derajat tambah 45 derajat itu adalah min 75 derajat ya, ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kemudian kita coba untuk K-nya 0, min 75 derajat tambah 0 dikali 360 derajat, ini hasilnya 0, lalu ditambah min 75, hasilnya min 75 derajat, tidak memenuhi ya. Oke, kita ganti K-nya 1, maka min 75 derajat tambah 1 dikali 360 derajat, ini dikalikan hasilnya 360 derajat, lalu tambah min 75 derajat, hasilnya 285 derajat, yang memenuhi. Maka kesimpulannya adalah yang memenuhi hanya 165 derajat dan 285 derajat. Oke, contohnya untuk kosinus sudah selesai. Coba sekarang kita ke persamaan yang tangan ya. Oke, di sini seperti tadi ada tabel sudut istimewa yang sudah Ibu jelaskan. Kita langsung saja ke rumus yang akan kita gunakan, yaitu rumusnya hanya ada satu, yaitu alfa ditambah K dikali 180 derajat. Maka untuk hubungannya dengan radian, kita ganti saja 180 derajatnya menjadi V. Oke ya, langsung ke contoh soal pertama. Oke, sekarang tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tangen 3x sama dengan tangen 48 derajat. Untuk x-nya lebih besar sama dengan 0 dan x-nya kurang dari sama dengan 360. Ini sudah ada tangannya, maka sisanya kita tulis di sini 3x sama dengan 48 derajat. 48 sebagai alfa. Maka rumusnya satu ya, hanya satu. Di sini x sama dengan alfa tambah k dikali 180 derajat. Ini 3x-nya kita letakkan di sebelah sini, lalu alfanya kita ganti 48. Maka 3x sama dengan 48 tambah k dikali 180.
Ada koefisien 3, 3-nya kita pindahkan ke bawah, sehingga 48 dibagi 3 hasilnya 16. Kemudian K dikali 180 derajatnya dibagi 3 hasilnya K dikali 60. Ini yang akan kita gunakan ya. Oke, kemudian nah sekarang K-nya 0 bagaimana? Maka 16 tambah 0 dikali 60 derajat. Hasilnya 0 yang ini dikalikan, tambah 16 hasilnya 16, ini memenuhi. Kemudian ketika K-nya 1, maka 16 tambah 1 dikali 60 derajat, ini dikalikan hasilnya 60. Ketika ditotal hasilnya 76 derajat. K-nya 2, yaitu 16 tambah 2 dikali 60 derajat, ini dihasilkan hasilnya, hasil perkaliannya adalah 120 derajat, lalu tambah 16 derajat, hasilnya 136 derajat. Memenuhi. Kemudian ketika K-nya bernilai 3, maka 16 derajat tambah 3 dikali 60 derajat, ini dihasilkan hasilnya 180 derajat. Kita totalkan dengan 16, hasilnya 196 derajat. Oke, belum selesai ya. Kita coba untuk K-nya bernilai 4. 16 derajat tambah 4 dikali 360 derajat, ini dikalikan hasilnya 240 derajat, tambah 16 hasilnya 256 derajat, ini memenuhi. Oke, kita coba terus sampai dia tidak memenuhi ya. K-nya bernilai 5, maka 16 ditambah 5 dikali 60 derajat, hasilnya ini 300 ya, dikali hasilnya ditambah dengan 16 hasilnya 360 derajat, ini masih memenuhi. Oke, bagaimana coba kalau misalkan kita mengganti dengan 6, berarti 6 dikali 60 hasilnya 360 ditambah 16 itu tidak memenuhi ya. Jadi kalau sudah dikira-kira tidak memenuhi, sudah kita selesai ya. Oke, sekarang kesimpulannya adalah yang memenuhi hanya 16, 76, 136 derajat, 196 derajat, 256 derajat, dan 316 derajat. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Di sini ada tangan 3x tambah 15 derajat sama dengan 1. Ini satunya kita ubah dulu, tangan berapa yang hasilnya 1. Karena di sini tangannya positif, maka coba kita lihat di kuadran 1. Karena kuadran 1 semuanya positif ya, sin, cos, tangan itu positif. Oke, sekarang ternyata tangan yang bernilai 1 itu adalah 45 ya. Maka tangan 45 itu bernilai 1. Sehingga di sini, nah ini ya. Sekarang sudah ada tangan, maka misalnya kita tulis 3x tambah 15 derajat sama dengan 45 derajat. Sehingga rumusnya hanya ada satu ya. Oke. Rumusnya adalah x sama dengan a tambah k dikali 180 derajat. Ini ada 15-nya positif pindah jadi negatif. Sehingga 45 dikurang 15 jadinya 30. Lalu 3-nya pindah ke bawah. Sehingga 30 dibagi 3 itu 10. 180 itu dibagi 3 hasilnya 60. Ini yang akan kita gunakan ya. Oke. Sekarang berikutnya kita coba untuk K-nya bernilai 0, maka 10 tambah 0 dikali 60 derajat. Ini dikali hasilnya 0 tambah 10 derajat, hasilnya 10 derajat. Memenuhi ya. Coba kita ganti K-nya menjadi 1, maka 10 tambah 1 dikali 60. Ini dikali hasilnya 60 tambah 10 yaitu 70. Masih memenuhi juga. Kita ganti K-nya 2, maka 10 derajat tambah 2 dikali 60 derajat. Ini dikali hasilnya 120 tambah 10 yaitu 130. Oke. Kita coba ganti K-nya menjadi 3. Ternyata 10 tambah 3 dikali 60 yaitu ini dikalikan hasilnya 180 ditambah 10 hasilnya 190. Masih memenuhi juga ya. Oke, kita gantikannya 4. Nah ini, maka 4-nya dikali 60 hasilnya 240, tambahkan dengan 10 hasilnya 250. Memenuhi juga ya. Kita lanjut sampai dia himpunan penyelesaiannya masih bisa ya. Oke, K sama dengan 5, maka 5 dikali 60
yaitu 300 ditambah 10 310 ya. Kalau kita gantikannya menjadi 6 terlalu besar nanti hasilnya ya. Oke, maka sudah selesai. Himpunan penyelesaiannya adalah 10 derajat, 70 derajat, 130 derajat, 190 derajat, 250 derajat, dan 310 derajat. Oke, itu contoh soal 2. Sekarang contoh soal yang terakhir. Contoh soal ketiga. Tangan 2 min 40 derajat sama dengan tangan 60. Bagaimana himpunan persamaannya? Oke, seperti tadi. Nah, ini ya. Maka sisanya kita tulis 2x min 40 derajat sama dengan 60. Sudah, sekarang yang ini lihat. Ada rumusnya. Nah, ini seperti tadi. Ini min 40-nya pindah jadi positif. Maka ditambah. Sehingga menjadi 60 tambah 40 hasilnya 100. Lalu 2-nya pindah ke bawah yang ini. Sehingga dibagilah 100 dibagi 2 50. 180 dibagi 2 itu 90. Kita coba K-nya bernilai 0. Maka 50 tambah 0 dikali 90 derajat. Ini dikali hasilnya 0 tambah 50 derajat hasilnya 50 derajat. Kita ganti K-nya 1, maka 1 dikali 90 derajat, ini dikalikan hasilnya 90, ditambah 50 derajat hasilnya 140 derajat. Lanjutkan. Oke, K-nya bernilai 2, maka yang ini 50 tambah 2 dikali 90, ini dikali hasilnya 180 tambah 50 jadinya 230, masih memenuhi. Kemudian K-nya bernilai 3, coba kita kalikan 3 dengan 90 hasilnya 270, ditambah 50 jadinya 320. Oke, ternyata hanya sampai K-nya bernilai 3, karena kalau K-nya bernilai 4 nilainya akan lebih besar ya. Oke, tidak memenuhi nantinya. Maka kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya hanya 50 derajat, 140 derajat, 230 derajat, dan 320 derajat. Oke, cukup sekian contoh-contoh yang Ibu berikan pada persamaan kosinus dan persamaan tangen. Sekarang untuk melihat pemahaman kalian. Oke, Ibu berikan latihan untuk persamaan kosinus 3 soal dan persamaan tangen 3 soal. Oke, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Silakan ditanyakan bila ada yang belum dipahami. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.